kita membuat orang lain merasa diperhatikan, merasa dihargai, dan merasa dispesialkan. Hal ini yang membuat hubungan kita semakin kuat dan bermakna dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita bisa menjadi magnet sosial atau menjadi orang yang menarik dan disenangi oleh banyak orang? Pada video kali ini kita akan membahas 3 langkah sederhana untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Simak sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Kita dapat membangun hubungan yang kuat dan bermakna pada orang lain apabila terus-menerus meningkatkan keterampilan mendengarkan kita. Keterampilan mendengarkan ini sangatlah penting karena merupakan fondasi yang sangat penting dalam setiap hubungan. Oleh karenanya, untuk bisa meningkatkan keterampilan mendengarkan ini ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan cara memberikan perhatian kepada pembicara atau pada lawan bicara kita dengan cara kontak mata dan bahasa tubuh yang positif. Kontak mata sangatlah penting untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul memperhatikan apa yang dibicarakan. Selain itu, bahasa tubuh juga sangat penting, seperti mengangguk atau tersenyum di saat yang tepat. Namun, jika hanya mengangguk saja dari awal sampai akhir, itu namanya tidak nyambung. Bahaya, ada waktunya memang untuk mengangguk. Atau tersenyum dari awal sampai akhir, tersenyum sambil dengarin, itu namanya merendahkan. Ada waktu-waktunya yang perlu kita perhatikan. Kapan harus mengangguk, kapan juga harus tersenyum, dan kapan harus melakukan kontak mata. Yang kedua, dengan cara fokus pada lawan bicara tanpa terkesan menunggu giliran untuk berbicara. Apalagi kesannya selain menunggu giliran, menyalahkan dan mengunggul-unggulkan diri sendiri, sok memberikan nasihat. Hal ini kurang baik dan tentu sangat merusak terhadap hubungan. Yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan bisa juga dilakukan dengan menghilangkan atau menghindari gangguan dalam berkomunikasi, seperti main HP, pelongo-pelongo, atau pikiran ada di mana-mana, tidak konsentrasi, hingga orang yang menjadi lawan bicara kita merasa tersinggung. Hal ini tidak baik. Namun, jika kita terus memperhatikan, membuang semua gangguan itu, maka insya Allah lawan bicara akan merasa diistimewakan, akan merasa dihargai. Dan yang keempat, dengan cara memberikan empati. Karena jika kita mendengarkan orang lain berbicara, itu artinya kita membuka ruang pada mereka untuk mengungkapkan semua isi pikiran dan hati mereka. Oleh karenanya, menunjukkan rasa empati ini sangatlah penting. Dan hal itu kita tunjukkan tanpa menghakimi, tanpa memotong pembicaraan mereka, tanpa sok-sok memberikan nasihat. Karena sebagian orang hanya ingin didengarkan saja, hanya ingin mereka bicara didengarkan, dan mereka tidak perlu nasihat. Karena mereka memang tujuannya hanya untuk mencurhatkan isi hati dan pikiran mereka. Jika Anda rasa sangat perlu untuk memberikan tanggapan, maka Anda bisa tunjukkan dengan memberikan pertanyaan yang relevan. Kemudian memberikan tanggapan yang menunjukkan bahwa Anda betul-betul paham, betul-betul bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Yang kedua, dengan cara memberikan pujian yang tepat. Pujian yang diberikan dengan tulus akan dapat meningkatkan rasa percaya diri orang lain.
Dan tentu hal itu akan sangat membantu memperkuat hubungan kita dengan mereka. Karena pujian yang diberikan dengan tulus, itu artinya kita menghargai kualitas mereka, usaha mereka, dan pencapaian mereka. Beda halnya dengan pujian yang kesannya dibuat-buat, atau kesannya dipaksakan, atau terlalu berlebihan dengan menggunakan kata-kata yang sangat lebay. Tentu hal itu akan terkesan merendahkan dan merusak hubungan. Lalu bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan untuk menyampaikan pujian tulus kita? Yang pertama, pujian secara spesifik. Pujian yang diberikan secara spesifik dan terperinci, itu artinya kita memperhatikan hal-hal kecil dari mereka, yang berarti kita menghargai dan kita membuat mereka menjadi orang spesial. Seperti contoh, saya sangat suka dengan gaya bicara Anda. Saya juga sangat suka dengan cara Anda memberikan contoh. Menurut saya itu sangat relevan dan sesuai dengan keadaan, sehingga saya betul-betul bisa memahaminya lebih paham daripada sebelumnya. Kata-kata seperti itu lebih baik daripada hanya berkata kamu cerdas, kamu hebat, kamu luar biasa. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan keterampilan memuji bisa dengan memuji secara langsung, atau pujian yang murni, yang alami, datangnya dari hati dan sangat tulus, disampaikan begitu saja. Hal ini akan terkesan pada orang lain menjadi orang yang spesial, orang yang diperhatikan dan dihargai. Beda halnya dengan pujian yang kesannya dipaksakan, atau dengan kata-kata yang disusun dengan kalimat yang begitu banyak dan kesannya berlebihan, justru hanya akan membuat mereka merasa direndahkan dan merusak hubungan. Yang ketiga, bisa Anda lakukan dengan cara pujian yang menekankan pada upaya dan proses. Pujian yang Anda berikan dengan menekankan pada upaya, pada proses, itu artinya Anda bukan hanya mengakui terhadap prestasi yang mereka capai, tapi juga Anda menghargai apa yang telah diupayakan mereka, bagaimana mereka menjalani prosesnya. Seperti contoh, akhir-akhir ini saya amati kamu sangat bekerja keras. Kamu juga sangat penuh dedikasi dan sangat disiplin. Alhamdulillah, sekarang usahamu sudah membuahkan hasil. Selamat ya. Hal ini lebih baik daripada kita hanya berkata pada mereka, selamat, akhirnya kamu sukses juga. Atau kita berkata pada mereka, gak nyangka kamu bisa sukses seperti ini. Nah, ingat, tujuan dari pujian itu untuk membuat orang merasa dihargai dan difahami. Jika kita memberikan pujian secara tulus, itu artinya keterampilan kita dalam menyampaikan. Namun, jika kita bentuk menjadi spesifik, atau menjadi langsung, atau kita buat pujian itu menekankan pada proses dan upaya, itu artinya kita membuat orang lain merasa diperhatikan, merasa dihargai, dan merasa dispesialkan. Hal ini yang membuat hubungan kita semakin kuat dan bermakna dengan orang lain. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Jika kita bisa menciptakan lingkungan yang menyenangkan, tentu orang-orang akan merasa nyaman dan senang berada di sekitar kita. Hal ini akan sangat membantu memperkuat hubungan dengan orang lain. Tentu, hal ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Masing-masing punya karakter dan bawaan yang berbeda. Namun, hal ini bisa dibentuk selama kita yakin bisa membentuknya. Salah satu cara sederhana untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan adalah dengan cara tersenyum. Senyuman merupakan bahasa universal yang menyampaikan kebaikan hati tanpa harus mengucapkan kata-kata. Dengan tersenyum, orang akan merasa dihargai dan diakui.
Selain senyuman, juga bisa dengan cara menciptakan suasana yang humoris. Karena dengan itu kita bisa mencairkan suasana. Selain itu, adalah sifat kebaikan dalam diri kita secara keseluruhan sangatlah penting. Seperti bicara dengan kata-kata yang baik, sifat yang santun, jujur, dan bisa dipercaya. Inilah yang akan membuat kita menjadi magnet sosial, orang yang disenangi oleh banyak orang. Ketika kita mampu menjadi pendengar yang baik, mampu menyampaikan pujian yang tulus, serta menjadi sumber kebahagiaan, maka tentu kita akan dihargai, disenangi, didukung, dan disegani oleh banyak orang. Sekian dari kita. Wafil akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.